Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadal yawm yawmul arbi'a Sabi wa Isrun Agustus 2025. Maka pada kesempatan hari ini, hari Sabtu, hari Rabu 27 Agustus 2025, Ba'da Al-Dhuhr di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dari kitab Sahih Muslim, yang mana kita masuk kepada babud dalil ala anna min khisalil iman an yuhibba li akhih al muslim ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Chapter the evidence that one of the attributes of faith is to love for one's brothers Muslim that one loves for oneself of goodness. Bab pendalilan dari buah keimanan seseorang mencintai saudaranya dari kaum muslimin seperti dia mencintai dirinya dalam kebaikan. So this the meaning. Someone say, I faith, I have iman. Seseorang mengatakan aku punya iman, but he not love anyone, but he not love any Muslim. So this wrong. Maka barang siapa yang mengatakan bahwa aku beriman, so someone said I have a faith, so he must love his brother ma yuhibbuhu li nafsi. So he love his brother like he love for oneself of goodness, seperti dia menginginkan kebaikan untuk dirinya. Hada huwa al-haqiqah al-iman. So the dalil, the first is hadith Muslim. Haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far haddatsana Syu'bah qala sami'tu Qatadah yuhadditsu an Anas ibn Malik an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi aw qala li jarihi ma yuhibbuhu li nafsihi. Narrated by Anas ibn Malik that the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, la yu'minu ahadukum, none amongst you believes. So entabih, telah kita jelaskan di pelajaran yang lalu, if Nabi said la yu'minu, tidak ada yang beriman, none amongst you believes, so beware caution. Not the meaning here is kufur. Bukan maknanya di sini kekufuran. So if someone not love his brother, so kafir. No. Maka di sini awas, jangan ditanggapi la yu'minu, tidak beriman, maknanya kafir, musyrik. Sehingga jika seseorang tidak mencintai tetangganya,
Seseorang tidak mencintai saudaranya, tidak beriman, kata Nabi. Maknanya dia musyrik, dia kafir, bukan. So what is the meaning la yu'minu here? Indak ya Hudzaifah, ma makna la yu'minu huna? La yu'minu huna ay nafi kamalul iman. Ahsantum. Very good. Maka dia adalah menafikan kesempurnaan iman. Jadi kalau begitu, seseorang membenci tetangganya, orang ini beriman apa tidak? Hudzaifah. Seseorang membenci tetangganya, seseorang menceritakan keburukan tetangganya, bahwa tetangganya begini dan begitu di media sosial misalnya. Mukmin. Tetap mukmin. Tamam. Bukan kafir. Meskipun dikatakan la yu'minu, not have faith, but the meaning not full faith. Tidak sempurna keimanan seseorang. So still have iman, but the iman is lost. Imannya rendah, turun. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi aw qala li jarihi ma yuhibbu li nafsi. Nabi Muhammad SAW said, none amongst you believes truly until he loves for his brother or he said for his neighbor that which he loves for himself. Maknanya tidak beriman, dan tadi kita katakan tidak di sini penafian kesempurnaan, bukan penafian secara mutlak. Maknanya la yu'minu dinafikan orang ini kafir, tidak punya iman sedikit pun, la nafilil kamal. Maknanya tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya di riwayat tetangganya. Mayuhibbu li nafsi, seakan-akan dia mencintai dirinya. Maka inilah kesempurnaan iman. So someone he said, I believe to Allah and his messenger. Aku orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. But he know his brother may be hungry. He know his brother maybe will die because sick. But he apathetic. He don't care. Maka disebutkan misalnya dia mengatakan aku beriman kepada Allah dan Rasul. Dan dia tahu tetangganya atau orang yang dia ketahui dari saudaranya seiman dalam keadaan kelaparan, tidak mempunyai makanan di rumahnya sedikit pun, atau dalam keadaan sakit saudaranya ini, dan tidak bisa ke rumah sakit karena tidak mempunyai uang, harus dioperasi bla bla bla, maka dia membiarkan, bahkan tidak mau untuk menjenguk ataupun tidak mau mendengar sedikit pun tentang khobar dari saudaranya yang sakit. Maka di sini la yu'minu maknanya tidak sempurna keimanan orang ini. Lalu jika ingin sempurna keimanan bagaimana? Di hadis disebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi. Jika kamu ingin iman kamu sempurna, kamu mencintai saudaramu atau tetanggamu mayuhibbu li nafsihi, seperti kamu mencintai saudara kamu. Afwan, seperti kamu mencintai dirimu. Maka kamu dalam keadaan minum, makan, kecukupan, tidak kelaparan, dan juga kamu dalam keadaan sehat, tidak sakit, kamu mencintai itu semua, maka begitupun kamu mencintai saudaramu seiman atau tetangga kamu. Maka di sini seorang yang mengatakan aku beriman kepada Allah, realisasinya mana? Kepada tetangganya, kepada orang dekatnya, kepada santrinya misalnya.
atau kepada murid kepada gurunya. Mana adab dalam permasalahan ini? Seharusnya semua muslim mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Dan sesama tetangga, setiap tetangga mencintai saudaranya, tetangganya lebih daripada yang lain. Kenapa di dalam Islam mendahulukan tetangga? Karena tetangga itu orang yang paling dekat kepada seseorang tersebut. Maka contohnya, semua orang di sini mempunyai orang tua. Yang tinggal bersama kita menjadi tetangga kita punya orang tua. Misalnya kalian. Dan orang tua kalian ada yang di Medan, ada yang di Lubuk Linggau, ada yang di Riau, ada yang di Jawa dan seterusnya misalnya. Atau ada yang di luar negeri. Namun jika terjadi sesuatu, misal kebakaran, terjadi sakit keras, maka apakah orang tuanya yang di Riau yang akan menolong langsung di saat kebakaran, di saat terjadi sesuatu dadakan kecelakaan? Tidak. Maka yang menolong pertolongan pertama pada kecelakaan P3K siapa? Tetangganya. Jika dia kecelakaan, jatuh, tersungkur, siapa yang pertama kali menolong? Menunggu bapaknya dari Riau, menunggu bapak dari Medan 2 hari baru ditolong. Maka tidak, tetangganya. Kemudian terbakar, iya dan billah. Misalnya terbakar kamarnya, nelpon bapaknya di Lubuk Linggau, tunggu aku mau datang dari Lubuk Linggau. Terus akhirnya pas datang ya sudah 1 hari lebih, sudah terbakar semua. Maka tetangga yang paling penting. Maka disinilah kenapa di dalam hadis-hadis banyak Nabi menceritakan tentang keutamaan kehidupan bertetangga. Maka aneh jika tetangga memusuhi tetangganya. Tetangga tidak peduli dengan tetangganya, bahkan memburukkan tetangganya. Seakan-akan baik, tapi ternyata orang berbicara di luar sana buruk kepada kita karena dari tetangga ini misalnya. Maka kehidupan bertetangga di dalam Islam haruslah dalam keadaan baik, karena jika mereka terdapat sesuatu, apakah menunggu saudaranya yang datang dari jauh? Tidak, kita yang paling dekat untuk menolongnya. Maka di dalam Islam kehidupan bertetangga di sini sangat dikedepankan karena tadi. Maka di dalam hadis ini pun la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi aw qala li jarih. Tidak sempurna keimanan seseorang. La huna nafi lil kamal. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya atau tetangganya. Maka tetangga di sini adalah perkara yang sangat mulia. Maka sampai dia mencintai saudaranya atau tetangganya, seakan-akan dia mencintai dirinya sendiri. Apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, maka itu yang dia inginkan dari saudaranya dan tetangganya. Maka jika kita bertemu pada acara sholat seperti sekarang dan menuntut ilmu, bagaimana si fulan sakit, sudah berapa hari bla bla bla, maka ditengok atau dibawa ke rumah sakit atau dan yang lainnya misalnya. Maka dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Dia tidak ridho dirinya dalam keadaan sakit, ayo cepat berobat. Dia tidak ridho saudaranya lapar. Maka akhirnya begitulah kehidupan bersaudara. Maka saudara kita yang datang dari jauh tidak punya rumah misalnya, maka kita berikan semampunya. Dan tidak punya demikian dan demikian, kita berikan semampunya. Itulah hakikat dari persaudaraan. Dan ini hanya teori saja bagi kaum muslimin yang lain. Teori, kita harus cinta tetangga kita, kita
Kita harus cinta kepada saudara kita. Kita mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita. Namun pelit, bakhil, apatis, tidak peduli, mending ini malah membicarakan keburukan tetangganya dan seterusnya. Maka di sini tidak pantas. Maka di hadis yang agung ini bagaimana kehidupan muslim dengan muslim yang lain, sampai dinafikan keimanan. Dan maknanya kesempurnaan iman seseorang itu tidak bisa sampai dia mencintai saudaranya atau tetangganya seperti dia mencintai dirinya. Maka di sini cambuk bagi kita semua untuk merealisasikan hadis-hadis seperti ini. Maka mana rasa cinta kamu? Sesama santri kalian bertetangga, dan sesama santri dengan guru kalian bertetangga, dan sesama penduduk dari ma'had ini kita semua bertetangga. Maka di sini mana aplikasi dari pengamalan rasa cinta? Kalau misalnya bermusuhan, permusuhan karena apa? Apa sebab? Maka intinya di antara kita semua adalah bersaudara. Maka kalian misalkan sesama penuntut ilmu bertetangga, sama-sama sebelahan dari tempat tidur, sama-sama satu sakat, sama-sama satu kamar, maka lihat saudaranya. Jangan di antara kalian senang jika saudaranya salah. Si fulan tidur, senang, biarkan tidur. Apa? Hasad, biarkan dia tidak mendapatkan pahala yang banyak salat malam. Biarkan dia tidak hafal hadis ini. Biarkan dia tidak demikian dan demikian bermanfaat dari ilmunya. Tidak. Maka kita mencintai diri kita untuk bangun malam, menghafal, mendapatkan barokah dan ilmu. Begitupun kita cinta kepada saudara kita, sehingga di antara kita saling membangunkan dan saling mengingatkan jika salah dan saling murojaah. Itu yang kami inginkan dari kalian semua. Iya, bisa dipraktekkan. Jadi kalian bersaudara semua. Jangan khusus si Ucok dengan si Ucok, sama-sama orang Medan. Terus orang Riau, bukan bangsa kita. Terus ini orang dari Melayu, bukan dari bangsa kita. Terus ini orang bule, apalagi orang bule, bukan dari bangsa kita. Kita cinta hanya sesama Ucok saja, sesama orang Batak saja. Tidak. Itu malah salah. Nanti masuk kepada unsuriyah, rasisme, cinta karena kebangsaan. Nabi mengajak kepada kita cinta yang bersifat syumul, bersifat bahkan internasional. Cinta kepada yang namanya muslim, baik orang bule, orang Indonesia, ataupun baik Indonesianya suku-suku demikian dan demikian. Maka tidak sesama suku Batak saja atau suku Melayu saja kita saling mencintai, tetapi universe, kita mencintai seluruh yang namanya muslim, putih, merah, kuning, coklat, hitam. Maka ini semuanya selama muslim dia saudara kita. Awas, camkan ini. Jangan kalian cinta hanya karena sesama orang Batak, sesama orang Sunda saling mencintai. Tapi yang lain tuzfi. Apa makna tuzfi? Yakni never mind, tidak usah diurus. Maka hadis yang agung ini datang dari riwayat Qatadah an Anas. Maka di sini di dalam hadis ini sanadnya ma'ruf, Muhammad ibnu Musanna dan Ibnu Bashar. Ibnu Bashar, Muhammad ibnu Bashar Bundar. Keduanya mengatakan hadatsana Muhammad ibnu Ja'far, dan dia namanya siapa? Gundar. Muhammad ibnu Bashar Bundar, Muhammad ibnu Ja'far Gundar. Gundar troublemaker, bahwa dia dulu di majelis itu selalu membuat keributan. Dan Muhammad ibnu Ja'far duduk bersama Imam Syu'bah 18 tahun. Sehingga di saat meninggal Syu'bah, yang menjadi marja al-ilm adalah Muhammad ibnu Ja'far itu sendiri.
Dan Syu'bah di sini Ibnul Hajjaj Abul Bustam, imam dalam ilmu hadis, ahli jarh wa ta'dil, meriwayatkan dari Qatadah yang merupakan imamnya para tabi'in. Dari Tobaqoh ke-7, Syu'bah meriwayatkan dari Qatadah Tobaqoh ke-4. Maka ini sanadnya sangat tinggi. Dan Qatadah murid dari para sahabat, di antaranya Anas bin Malik, dan kadang-kadang Qatadah meriwayatkan dari Abu Hurairah. Maka Qatadah di sini mendengar dari Anas. Dan hadisnya tadi kami sebutkan, tidak sempurna keimanan seseorang, harus kita terjemahkan seperti itu. Kalau kita hanya terjemahkan tidak beriman, ditakutkan menafikan iman secara keseluruhan. Namun jika kita artikan la yu'minu ahadukum, maknanya tidak sempurna keimanan, itu lebih baik. Maka keimanan seseorang bertingkat-tingkat. Ada iman yang sempurna, ada iman yang pas-pasan, dan ada iman yang sedang-sedang saja. Masalah ini jangan dikatakan, oh kita lebih baik yang sedang-sedang saja. Tidak. Tapi yang lebih kokoh imannya itu yang kita cari. Maka la yu'minu, tidak sempurna keimanan seseorang sampai saudaranya dia cintai seakan-akan dia mencintai dirinya, dan tetangganya dia cintai seakan-akan dia mencintai dirinya. Maka kita masuk kepada riwayat yang lain dari jalan yang lain, masih dari Anas. Wa haddatsani Zuhair bin Harbin, haddatsana Yahya bin Sa'id an Husain al-Muallim an Qatadah an Anas. Berarti sanadnya masih madarnya siapa? Qatadah dari Anas bin Malik. Namun yang tadi Syu'bah dari Anas, dari Qatadah, di sini Husain al-Muallim dari Qatadah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi," demi jiwaku yang ada di tangannya. Maka di sini juga penetapan sifat bahwa Allah mempunyai tangan. Demi jiwaku, kata Nabi, yang ada di tangan Allah. Maka penetapan sifat tangan. La yu'minu, sama, la nafi lil kamal, jangan nafi lil jins, bukan penafian keseluruhan, tetapi penafian kesempurnaan. Tidak beriman seseorang, maknanya tidak sempurna keimanan seseorang, abdun, seorang hamba, hatta yuhibba li jarihi au qala li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maka lafadznya hampir sama. From Anas ibn Malik, narrated from Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi, by him in whose hand is my life, la yu'minu abdun, no bondsman truly believes till he likes for his neighbor," sampai dia mencintai tetangganya, or he say for his brother, atau saudaranya, whatever he likes for himself, selama dia mencintai tetangganya ataupun saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Maka mulai dari sekarang kita praktekkan hidup bertetangga dengan baik. Baik tetangga dengan para santri, baik tetangga dengan ustadz, baik tetangga dengan pengurus yang lainnya, ataupun tetangga dengan rumah-rumah yang lainnya. Maka pergunakanlah hadis ini. Tidak kita memusuhi tetangga, tidak kita memburukkan tetangga, dan seterusnya. Bab yang ke-18, maka selesai dari hadis Anas, dari riwayat Qatadah. Sekarang kita masuk hadis Abi Hurairah yang berhubungan dengan permasalahan tetangga. Bab bayani tahrim ida'il jar. Bab tentang haramnya menyakiti tetangga. Maka tadi saya sebutkan di dalam hadis banyak Nabi mengutamakan kehidupan bertetangga. Kenapa tadi? Kenapa? Lebih dekat kepada kita. Karena tetangga lebih dekat kepada kita, dan orang tuanya yang jauh di sana, jika terjadi kecelakaan, sakit keras, atau terjadi accident,
atau terbakar atau atom, maka kita yang dekat yang akan melaksanakan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, pertolongan pertama pada kesusahan. Jika mereka dalam keadaan kesusahan, maka kita yang lebih dekat, tidak menunggu orang tua mereka yang akan datang dan seterusnya. Maka ini dari penyebab Nabi mengutamakan tetangga. Dan di sini pula, jika tetangga berbuat buruk kepada tetangganya, maka dia diancam keras di dalam syariat. Kenapa? Karena pada dasarnya tetangga itu saling mencintai harusnya. Namun di sini malah membencinya. Bahkan khobar-khobar yang ada pada tetangganya dikeluarkan di media sosial, di grup WhatsApp-nya, di mana orang lain di luar sana tidak tahu keadaan kita. Tiba-tiba tahu dari mana? Dari tetangganya. Maka tetangganya di sini orang yang terdekat pada hakikatnya. Dia mengetahui bagaimana masuk, bagaimana keluar. Dia mengetahui apa yang dilakukan. Maka jika tetangganya ini membuat keburukan, mencari kesalahan dan sebagainya, maka dia lebih parah keadaannya. Maka oleh sebab itu disebutkan di dalam hadis, orang-orang yang berbuat buruk kepada tetangga maka tidak masuk surga. Kenapa sampai seperti ini? Karena tetangga tadi, dari permasalahan kebaikan, para tetangga itu lebih diharapkan kebaikannya jika terjadi kebakaran langsung yang mematikan api tetangganya, tidak menunggu saudaranya, bapaknya dari Medan misalnya. Maka begitu pun dari segi keburukan, seorang tetangga lebih mengenal saudaranya dari tetangganya, bagaimana dia masuk, bagaimana dia keluar, bagaimana dia begini dan begitu. Maka keburukan yang dilaksanakan oleh tetangga kepada tetangganya dari khobar-khobar yang buruk, dari gibah dan namimah, itu lebih bahaya dari orang-orang yang di luar sana. Karena tetangga mengetahui apa yang ada dari sebelahnya. Seperti kalian bertetangga sesama kalian, kemudian di antara kalian berseteru, maka kalian mengatakan santri fulan, demikian dan demikian. Karena kamu mengetahui siapa teman kamu, tetangga kamu. Maka di sini begitu pun kejahatan tetangga kepada tetangganya sangat besar di sisi Allah dan berhak masuk neraka. Jadi awas, di dalam syariat Islam kita menghormati sekali tetangga, berikan kebaikan kepadanya. Kebalikannya, yang tidak mempunyai adab kepada tetangganya, membicarakan keburukan tetangganya, menyebarkannya keburukan di media sosial dan seterusnya, meskipun jika bertemu tersenyum, tapi di belakangnya misalnya berbicara, maka di sini diancam oleh Nabi dalam keadaan keburukan. Lihat bagaimana hadis ini. Haddatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah ibnu Sa'id wa Ali ibnu Hujr. 3 guru Imam Al-Bukhari di sini. Jami'an an Ismail ibni Ja'far. Qala ibnu Ayyub haddatsana Ismail. Qala akhbarani Al-Ala an abihi an Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk surga man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, seseorang tetangga yang tidak aman dari kejahatan saudaranya atau tetangganya, tidak akan masuk kepada surga. Seseorang tetangga yang mempunyai tetangga yang buruk, dan si tetangga ini tidak aman dari keburukan saudaranya, maka diancam dengan tidak masuk surga. Ini adalah punishment yang sangat besar. So this punishment very big. La yadkhulu al-jannah. So this hadith authoritative from Abi Hurairah. The messenger of Allah said,
he will not enter paradise, tidak akan pernah masuk kepada surga, whose neighbor is not secure from his wrongful conduct. Maka seseorang yang mempunyai kehidupan bertetangga tidak akan pernah dia masuk surga selama tetangganya itu tidak merasa aman dari keburukannya. Jadi kehidupan bertetangga harus saling cinta-mencintai, harus saling menghargai, harus saling menutup keburukan di antara kita karena merasakan bagaikan dirinya. Seperti di hadis tadi, tidaklah beriman seseorang sampai dia menjadikan tetangganya itu orang yang dia cintai seperti dia mencintai dirinya. Maka bagaimana jika tetangga menyakiti hati dari tetangganya, menceritakan keburukan dari tetangganya, dan menyebarkan perkara yang dia kira buruk padahal bukan buruk, telah melaksanakan kebid'ahan, telah melaksanakan perkara yang demikian dan demikian dari persepsi dia tersebut dan disebarkan misalnya di media sosial. Maka perbuatan seperti ini diancam oleh Nabi, la yu'minu aw la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga seseorang tetangga yang tetangganya itu tidak pernah merasa aman dari keburukannya. La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. So Nabi Muhammad SAW said, he will not enter paradise whose neighbor is not secure from his wrongful conduct. Maka tidak akan pernah masuk surga seseorang yang mana dia mempunyai tetangga dan tetangganya melaksanakan keburukan-keburukan kepadanya dan dia tidak pernah merasa aman dari keburukan tetangganya ini, maka tetangga ini tidak akan masuk surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah dari jalan Al-Ala an Abihi an Abi Hurairah. Maka ini tentang permasalahan penafian keimanan, kesempurnaan iman bagi mereka yang tidak mencintai tetangganya, dan juga adab yang keras bagi mereka orang-orang yang melaksanakan keburukan kepada tetangganya. Dan masih ada hadis-hadis yang lain, namun waktu tidak mencukupi bagi kita, maka kita cukupkan di sini. Dipersilahkan untuk mentasmi al-matan.